kemudian menyerahkannya kepada pemuda Tegal yang akhirnya masuk ke dalam BKR. Dr. Andes Tadi Pranoto 1962 hingga 1965. Adanya gerakan PKI menyebabkan kondisi politik di kota Tegal memanas sehingga menimbulkan perpecahan antara Front Pancasila dan golongan nasional. Hal ini menyebabkan wali kota nonaktif dan diadakan perombakan susunan BPH, Badan Pemerintah Harian. Kemudian ditunjuklah Raden Subagio sebagai pelaksana tugas kepala daerah. Raden Subagio 1965 hingga 1967. Masa kepemimpinan Raden Subagio bersifat darurat karena berkaitan dengan bergolaknya pemberontakan PKI. Berseterunya Front Pancasila dan Front Nasional menyebabkan kepemimpinan Dr. Andes Tadi Pranoto vakum dan Raden Subagio kembali menjabat sebagai pelaksana tugas kepala daerah Kota Tegal sampai dengan pemilihan Sarju sebagai wali kota secara definitif tanggal 14 April 1967. Sarju 1967 hingga 1979. Sarju dilantik pada tanggal 29 Mei 1967. Beliau berasal dari kalangan maritim Angkatan Laut. Pada masa pemerintahan, beliau wacana untuk membangun wilayah pesisir pantai utara di Galakan, hingga terrealisasikan dengan menjadi pantai alam indah sekarang. Di masa beliau, Raden Ajeng Kardina ditemukan setelah menghilang pada saat pemberontakan Kutil, peristiwa 3 daerah. Aryoto SH 1979 hingga 1984. Aryoto SH menjabat sebagai wali kota Tegal dari tahun 1979 hingga 1984, berasal dari kalangan ABRI. Syamsuri Mastur 1984 hingga 1989. Syamsuri Mastur menjabat sebagai wali kota Tegal dari tahun 1984 hingga 1989 pada masa pemerintahannya pada tanggal 12 Juni 1987. Balai Kota Tegal dipindah dari Jalan Pemuda ke Gedung Balai Kota yang sekarang, sebelumnya Gedung Kabupaten. Dasar pemindahan Balai Kota adalah PP nomor 2 tahun 1984 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah tingkat 2 Tegal dari wilayah Kota Madia Daerah tingkat 2 Tegal ke Kota Slawi di wilayah Kabupaten Daerah tingkat 2 Tegal. HM Zakir 1989 hingga 1998. HM Zakir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, berasal dari kalangan militer ABRI Angkatan Darat, Tegal Kota Bahari, slogan yang dipopulerkan oleh beliau. Pada tahun 1998, ribuan mahasiswa dan rakyat turun ke jalan dengan tuntutan agar wali kota Tegal M. Zakir turun dari jabatannya karena dianggap tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Kemudian DPRD Kota Madia Tegal mencabut dukungan kepada HM Zakir dan mengusulkan kepada Mendagri agar ia diberhentikan dari jabatan wali kota. Akhirnya beliau dipecat dari jabatannya sebagai wali kota Tegal. Surat pemberhentian tertanggal 23 September 1998 nomor 131.33.820 ditandatangani oleh Mendagri Syarwan Hamid setelah memperhatikan surat Gubernur Jawa Tengah tertanggal 3 September 1998 nomor 131-343-1998. Adi Winarso 1999 hingga 2009. Adi Winarso lahir di desa Panggang Jepara 11 Desember 1950. Meski memiliki latar belakang keluarga priayi, beliau tetap rendah hati. Latar pendidikan dan keluarga yang baik membentuk karakter beliau. Di SD Mangkusuman 1, SMP 1 Tegal, dan SMA 1 Tegal beliau mendalami pendidikannya dengan memilih jalannya dengan menjadi Taruna Akabri Angkatan Laut. Haji Iqmal Jaya, SEAK 2009 hingga 2014. Lebih dikenal dengan panggilannya Jaya, lahir di Kota Tegal 14 Juli 1973, adalah anak pasangan H. Ismail dan H. Rokayah, dibesarkan dalam lingkungan religius. Menikah dengan Hajah Rosalina, seorang putri Pangkal Pinang, dan dikaruniai 3 orang putra-putri, yaitu Anis Serliga, Muhammad Reksa, dan Sakinah Mazidah.
Pemerintahan Kabupaten Tegal. Secara administrasi, Kabupaten Tegal terbagi dalam 18 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan dengan batas administratif. Sebelah utara Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Pemalang, sebelah barat Kabupaten Brebes, sebelah selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Kabupaten Tegal dan Kota Tegal tadinya menjadi satu ketika Ki Gede Sebayu mulai meniti dari Pajang dan Mataram hingga sampai ke Tlatah Tegal di sini. Pertama kali beliau masuk ke Tlatah Tegal dan dinobatkan sebagai juru temung dan akhirnya menjadi tumenggung di Tlatah Tegal oleh Panembahan Senopati pada tahun 1601, kurang lebih tanggalnya adalah 18 Mei 1601. Memang ada satu perbedaan hari lahir Kota Tegal dan Kota Tegal. Kalau kami dari keluarga hanya memaknai kenapa kok Kota Tegal lebih tua hari jadinya. Kami memaknai bahwa mungkin dari Kota Tegal mengambil ketika Ki Gede Sebayu baru pertama kali masuk di Tlatah Tegal di situ. Sedangkan Kabupaten Tegal memaknai berdirinya Kabupaten Tegal ketika Ki Gede Sebayu diangkat sebagai juru temung dan tumenggung atau adipati di Tlatah Tegal di sini. Kabupaten Tegal merupakan satu fenomena, merupakan satu kabupaten yang sangat strategis sekali karena berada di 3 titik emas. Bupati Tegal dari masa ke masa.
masjid, gereja, kelenteng, kampung Kauman, kampung pecinan, pasar tradisional dan modern, persawahan dan perkebunan, pabrik gula Pangkah, Slawi, Pagongan, pabrik teh Gopek. Mulo atau SD di zaman Belanda dibangun tahun 1917 hingga sekarang menjadi SMPN 1. HIS dibangun tahun 1917, sekarang menjadi SMP 10. Sekolah Kepandaian Putri sekarang menjadi SMKN 1. Asrama Suster Pius pernah dipakai sebagai sekolah ALRI sejak 12 Mei 1946 sampai dengan 21 Juli 1947 yang diresmikan Presiden Insinyur Soekarno. Sekolah Perikanan Laut Kota Tegal. Gedung SCS yang dibangun tahun 1913 tahun 2006 pernah digunakan sebagai kampus Universitas Pancasakti UPS Tegal. Pelabuhan Tegal. Stasiun kereta api, perapatan Tumpuk, kantor pos dan telegraf. Wisata kuliner sate Tegal, Sauto, Lengko dan teh poci. Pantai Alam Indah, Pantai Purwahamba, Waduk Cacaban, sumber air panas Guci, Hotel Stork dan Hotel Jordan atau Merdeka. Benteng Company yang dibangun tahun 1943 dan sekarang menjadi penjara atau LP. Gunung Rakyat yang dibangun tahun 1890. Tower Water Leading yang dibangun tahun 1917. Gedung CPM yang dibangun tahun 1920. Rumah Sakit Umum Kardina yang dibangun tahun 1927. Balai Kota Tegal. Gedung Lanal, GBN Slawi, GBN Lebak Siu,